utang besar nggak masalah, asal penerimaannya lebih besar daripada utangnya. Nah, di kita ini yang agak mengkhawatirkan. Sejak tahun 2015 justru rata-rata hutangnya itu cuma bertumbuhnya besar sekitar 13%, tapi penerimaan negara justru turun. Kita mengatakan bahwa UMKM kita 60 juta katanya. Tetapi sebetulnya itu kebanyakan di super mikro, ya kan? Ya apa misalkan seperti pedagang bakso itu mau dipajekin, gitu kan? Bukan ketersediaan uang yang juga penting, tapi sebetulnya adalah bagaimana menciptakan permintaan, demand. Dan ini sebetulnya kalau kita lihat yang paling utama harusnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja. Salam Pancasila. Kawan, ketemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kami akan membahas lagi-lagi soal ekonomi, karena memang betapa banyak hal yang sangat menarik untuk dikupas dari masalah ekonomi ini sekarang, tapi dari angle yang mungkin bisa dibilang dari sisi lebih formal, karena kemudian kami mengundang narasumber yang ini untuk yang kedua kalinya ya Pak Andreas ya, bertugas atau bertanggung jawab mengawal bagaimana kemudian selama ini penggunaan anggaran dari pemerintah ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kita sambut yang kedua kalinya untuk datang di Ruang Dialektika. Salam Pancasila dulu, Pak Salam Andreas. Pancasila. Terima kasih Pak sudah Ya. mau bersedia meluangkan waktunya, bantu kami untuk memahami dinamika ekonomi hari ini Pak. Karena banyak sekali yang membuat audiens ini terutama khawatir Pak. Karena 2025 kemarin itu begitu berat, kok rasanya memasuki 2026 ini situasi tidak semakin mudah, karena banyak hal yang kemudian rasanya juga semakin dinamikanya semakin berat gitu. Saya mulainya dari tantangan eksternal Pak, karena kemarin rame Presiden menghadiri World Economic Forum di Davos, di Swiss, yang kemudian berbagai macam rekomendasi itu mengindikasikan atau merekomendasikan ada 3 tantangan terbesar dari faktor eksternal itu, yang semua negara akan mengalami kan gitu. Global konflik ekonomi politik global, kemudian beberapa perang yang sudah terjadi dan sampai sekarang masih belum selesai, sama krisis ekologi Pak, yang kemudian di kita juga kemarin dampaknya begitu besar gitu ya di akhir tahun gitu. Kira-kira memandang tantangan eksternal seperti ini gimana dari kacamata Pak Andreas? Ya, pertama tentu kita melihat dari sisi tantangan terhadap ekonomi dulu, ya. Dan ini tidak bisa kita lepaskan dari risiko yang akan dihadapin, ya, terhadap stabilitas ekonomi. Kalau boleh dibantu untuk ditayangkan mengenai slide terhadap risiko global yang kita alami, ya. Jadi kalau kita lihat salah satu dari indikator untuk mengukur risiko itu biasanya dipakai yang disebut dengan World Uncertainty Index. Ya, itu uncertainty ya, ketidakpastian. Ketidakpastian ya. Itu mengalami peningkatan di 2025. Kemudian yang kedua itu World Trade Uncertainty Index. Ketidakpastian perdagangan. Perdagangan ya. Nah, ini kemudian juga Global Political Risk. Ini konflik ketegangan geopolitik yang tadi disampaikan. Nah, kalau kita lihat itu mengakibatkan peningkatan di tahun 2025 yang akan berlanjut di 2026. Nah, kemudian risiko ya. Kalau orang menghadapi risiko, apa yang dilakukan? Mereka ya melakukan yang disebut menyelamatkan aset. Ya, jadi larinya ke mencari aset-aset yang nggak berisiko itu. Iya. Nah, salah satu sekarang ini mereka adalah larinya emas itu ya. ke emas.
ya ke emas, kemudian ke perak, ke platinum dan terakhir ke aluminium. Ini kelihatan sekali itu di apa kalau di Iya, grafik itu yang iya, warna kuning itu. Nah, sedangkan kalau kita lihat justru dolar itu turun, melemah. melemah. Nah, itu kelihatan dari indeks DXY-nya, ya itu melemah gitu ya. Nah, akibatnya ini juga akan mempengaruhi ya pergerakan di dalam sektor keuangan. Hmm, Terakhir bahkan kita alami terjadi fluktuasi yang sangat tajam di Jepang. Kalau iya, kita lihat global bond-nya juga iya. jadi masalah. Nah, ini adalah faktor dari resiko yang disebabkan oleh ketidakpastian, kemudian baik di perdagangan maupun juga di dalam geopolitik. Nah, terus tadi disebutkan juga masalah ekologi. Ya, ini memang sebetulnya menjadi hal yang patut menjadi perhatian Iya, bagi kita semua karena kita itu belum memahami apa yang akan terjadi ke depan. Jadi saya waktu akhir bulan Oktober kemarin itu melakukan ya ziarah ke Vatikan ya. Dan saya melihat di situ ya di dalam Vatikan itu memiliki studi tentang pencairan tentang mencairnya betul. kutub ya. Dan itu memang sebetulnya dampaknya besar. Bahkan dalam pertemuan itu ya, Paus menekankan bahwa dampak ekologi dalam hal ini global warming yang bukan ini terhadap masalah kelanjutan atau keberlangsungan atau sustainability baik itu di bidang pangan dan seterusnya itu belum banyak diikuti dengan langkah-langkah konkret. Sehingga ini kalau tidak hati-hati akan menyebabkan bencana kemanusiaan. Tapi kesadarannya itu ada ya, di Kesadaran ada tetapi mengantisipasinya itu yang kurang. action yang dilakukan oleh karena ini nggak bisa hanya 1-2 Iya. negara, tapi ini ada masalah seluruh negara. Jadi tindakan bersama atau action secara bersama-sama itu belum cukup atau Mhm. belum memadai dibandingkan risiko yang akan dihadapi. Nah, kita itu kan khususnya untuk yang ekologi ya, kita agak detail masing-masing poin ya. Saya mulai dari karena itu yang kemarin itu rasanya yang paling dahsyat ya. Beberapa tahun belakangan itu sudah terasa sebenarnya misalnya pergantian musim yang agak aneh gitu. Kalau misalnya dulu kita kenalnya kita punya 2 musim, mulai musim September itu hujan terus sampai April kira-kira habis itu kering gitu. Kemarin itu kan sudah mulai petani paling kerasa gitu ya. Tapi bahwa kemudian itu merubah pola topan, pola badai dan sebagainya itu kan dampaknya baru kerasa kemarin itu. Padahal kita memang daerah yang secara geografis itu kan diapit 2 samudera itu kan. Dan resiko itu akan selalu berada sepanjang tahun. Dengan kemudian kita itu yang negara yang kemungkinan terdampaknya itu paling gede. Anda sendiri melihat kesiapan kita dalam arti mitigasi untuk mengantisipasi ini sejauh ini gimana? Jadi ini yang perlu dilakukan re-evaluasi dan rethinking lagi terhadap bagaimana kita memasukkan faktor bencana itu dalam perencanaan pembangunan. Karena memang secara natural kita ini kan berada di Iya, dalam iya. ring of fire. Ring of Fire. Ya, jadi waktu bangun pun juga harus memperhatikan itu yang ring fires. Terus kemudian juga kita harus memasukkan faktor bahwa kita ini sekarang masih sangat tergantung kepada industri ekstraktif, ya. Ini yang juga perlu ditinjau ulang, ya. Karena yang harus kita pikirkan adalah cost of destructions karena Iya, gempa itu jauh lebih besar iya. nantinya, ya. Jadi kita udah bangun sekolah, kita udah bangun rumah sakit, tetapi dengan adanya seperti kejadian yang di Sumatera kemarin Iya, hancur biaya semuanya. rehabilitasinya jauh lebih Nah, mahal kan gitu. itulah yang sebetulnya perlu dimasukkan di dalam perencanaan pembangunan.
kita sebetulnya sudah mendorong kepada Bappenas untuk melakukan perencanaan pembangunan itu berbasis kewilayahan dengan memperhatikan salah satunya potensi bencana. Jadi, tapi kalau diberi penilaian Pak untuk publik ini biar kita itu sebagai negara ya, kemarin itu kan begitu kelihatan tanggap daruratnya itu kacau balau kan gitu. Tapi agak mundur sedikit, perspektif yang seperti tadi Pak Andreas sampaikan, bahwa pembangunan, kita nggak ekonomi ekstraktif misalnya. Hari ini kan pemerintah misalnya ngomong swasembada energi, ngomong apa WTE dan sebagainya. Itu kan kemudian teknisnya itu kan kemudian membangun hutan sawit di mana-mana. Dengan merubah hutan yang kemudian memiliki daya dukung lingkungan menjadi single crop gitu kan. Yang itu kemudian ternyata terbukti di Sumatera Utara, di Aceh begitu merusak gitu. Nah ini gimana menyandingkan dua. Ya, ini yang sebetulnya selalu kita sampaikan kepada pemerintah bahwa harus ada orkestrasi kebijakan. Dan ini nampaknya yang memang perlu terus didorong karena ini yang sebetulnya sekarang belum kelihatan. Belum ya berarti ya. Belum kelihatan. Oke, yang kedua yang dinamika politik global yang konflik ekonomi politik di banyak negara itu kan juga sampai hari ini kan kita juga rasanya masih belum cukup untuk melihat gimana sih memitigasinya kemungkinan konflik Cina sama Jepang sama Taiwan. Hanya minggu kemarin itu UAE tiba-tiba perang sama Saudi Arabia kan gitu. Kita taunya sama-sama negara Islam di Timur Tengah, ternyata berantem gitu. Di Amerika juga sama Venezuela itu juga cuma nyebrang berapa ini berantem mereka. Belum lagi selesai itu rebutan Greenland dan sebagainya. Sehingga kemudian kan perdagangan global kan sangat terpengaruh gitu. Ini mitigasinya apa dari pemerintah? Ini kan belum kelihatan. Ya, memang sekarang dinamika itu berjalan begitu cepat. Bahkan banyak yang mengatakan kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Lihat aja pagi-pagi bangun Twitternya Trump bunyinya apa gitu kan. Nah kita kan tidak pernah menyangka tiba-tiba muncul istilahnya itu board of peace ya, yang chairman-nya adalah presiden Dan harus bayar $1 miliar. bayar $1 miliar. Itu sebetulnya juga pemerintah perlu menjelaskan posisi kita dengan posisi kita sebagai negara yang istilahnya itu memperjuangkan yang negara politik luar negerinya bebas aktif seperti apa. Karena itu kan sebetulnya pelemahan terhadap fungsi PBB dan seterusnya. Itu juga dan bayar lagi. Padahal di dalam undang-undang saya jelas bahwa kalau hal misalkan melakukan perjanjian internasional segala macam itu melalui persetujuan DPR. Jadi memang dinamikanya begitu cepat, tapi juga perlu dalam hal ini dari segi tata kelolanya, dari segi akuntabilitasnya juga perlu diberlakukan. Karena gitu. Kesannya lagi-lagi pemerintah itu ini khususnya menyikapi dinamika konflik ekonomi global ini akrobatik gitu loh Pak. Tidak ada desain, tidak ada sebenarnya strateginya itu apa sih gitu yang bisa kemudian kita pantau bareng. Tapi kalau saya melihat apa yang terjadi seperti tadi disebut Venezuela, itu sebetulnya apa yang terjadi ini nanti ini akan mencari keseimbangan baru di mana power itu nanti akan terjadi istilah itu. Kalau saya ini tapi my personal opinion karena saya sebetulnya bukan terwali politik ini tapi saya ekonomi, saya melihat akan ada terjadi mencari keseimbangan baru, sharing power, muncul blok-blok gitu maksudnya. Amerika, China dan Rusia. Jadi muncul blok-blok baru gitu. Sepertinya itu. Oke. Khususnya untuk ekonomi kemudian tadi juga sempat disinggung sedikit oleh Pak Andreas. Di situasi uncertainty ini akhirnya kan orang larinya mencari investment class yang paling mungkin dianggap sebagai aman kan gitu. Larinya akhirnya emas tadi kan. Kemarin harga emas tertinggi $5.000 per troy ounce. Artinya ini semakin lama akan semakin meningkat. Nah, tapi kemudian di satu sisi kita kan negara komoditas, Pak. Kalau dari kacamata itu, apakah kita tidak ada mendapatkan kemungkinan mendapatkan istilahnya windfall profit gitu untuk komoditas ini?
Ya karena kita sebetulnya bukan pengekspor terbesar di eh, emas di emas. Bahkan cadangan emas kita kan sebetulnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan negara-negara lain di dalam cadangan devisa kita. Jadi yang kita memang eh, terbesar di dalam komoditas seperti kelapa sawit, ya, kemudian juga batu bara, ya, terakhir kan juga Kalau mineral lain kan agak lumayan Pak, kayak nikel. iya, mekan itu. Nah itu nanti akan terlihat di dalam kenaikan harga komoditas itu memang akan menambah penerimaan kita, terutama di penerimaan negara, Iya. bukan pajak PNBP. Tapi satu hal bahwa komoditas itu harga yang istilahnya itu volatilitasnya tinggi. Kenapa orang sebetulnya beralih ke emas? Itu karena sebetulnya intinya ketidakpercayaan terhadap dolar. Iya. Karena faktor bahwa pemerintah hutangnya semakin bertambah dan itu dibiayai dengan tanda kutip mencetak uang. Itulah yang terjadi sehingga harga dolar itu. Enggak, soalnya itu muncul banyak pertanyaan di publik itu, loh bukannya 5 tahun yang lalu Presiden Jokowi itu dengan bangga ngomong kita sudah mengambil alih Freeport gitu ya, dan dianggap Freeport sebagai salah satu tambang emas terbesar di dunia. Bukannya kemudian kita harusnya mendapatkan manfaat ya windfall profit dari situ gitu. Ya, tapi kan yang diekspor Freeport kan bukan emas. Bukan emasnya ya. Bukan Oke. bukan emasnya kan. Yang paling komposisi terbesarnya memang bukan emas ya. Iya, iya. Hingga kemudian tidak terlalu ini. Iya. Oke. Kemudian Andreas juga menyinggung pelemahan dolar. Nah, ini kita juga segue ke kondisi dalam negeri sekarang. Yang menjadi pertanyaan banyak pihak, ketika di negara-negara yang lain itu ketika dolar itu melemah, mata uang mereka itu menguat. Tapi kenapa di kita itu justru semakin ya menjelang akhir tahun kemarin kayaknya sempat hampir 17.000 gitu. Kita selalu tertekan menghadapi kurs dengan dolar. Ini sebenarnya apa? Apa masalahnya dengan nilai tukar rupiah ini, Pak? Mungkin bisa dilihat di dalam slide yang rupiah melemah sejalan pengaruh global dan domestik. Ya. Nah, ini kalau kita tahu bahwa kenapa rupiah dalam tren pelemahan, padahal tadi kan kita bilang DXY-nya menurun. Harusnya kalau DXY-nya menurun, indeks dolarnya menurun, kan rupiah harusnya menguat. Karena di negara-negara tetangga kita yang kelasnya sama, nah, itu dipengaruhi oleh pertama tadi ketidakpastian global, tapi perspektif terhadap prospek domestik. Ya. Nah ini isunya itu adalah di fiskal, yaitu terkait pelebaran defisit fiskal. Kita tahu bahwa di akhir tahun 2025 defisit kita udah 2,92%, ya, mendekati batas 3%. Kemudian juga ada masalah dengan implementasi devisa hasil ekspor, ya, yang semua masuk ke Bank Himbara. Kemudian juga permintaan falas koperasi, ya, dan untuk membayar utang luar negeri. Tapi yang paling penting kalau kita lihat ya di dalam grafik ini menarik. Ketika pertama isu wait and see keputusan menunjuk Fed Chairman yang baru diambil, ya, ada tensi juga tekanan terhadap gitu ya. Kemudian masalah arah kebijakan penurunan tingkat bunga ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ada demand falas untuk pembelian alutsista. Ini kelihatan bahwa terjadi yang biru ini adalah outflow. Jadi keluar bank termasuk SBN segala macam. Tetapi juga ini concern pelebaran defisit fiskal, ya. Dan yang juga terakhir itu adalah concern terhadap kelembagaan Bank Indonesia. Ya, ini semua tercermin dari ini, dan ini Bank Indonesia bekerja keras dengan melakukan intervensi untuk mempertahankan dolar kita tidak tembus 17.000. Nah, bersyukur, kalau kita masih mengatakan bersyukur, indeks dolarnya terus melemah. Nah, kalau bayangin kalau indeks dolarnya menguat, ya kita lihat. Jadi dari sini kelihatan sekali bahwa ini adalah data yang menunjukkan bahwa memang antara globalnya juga mempengaruhi, tetapi tidak kalah pentingnya juga faktor di domestik.
Dan inilah yang mungkin perlu menjadi perhatian kita, terutama yang perlu diantisipasi itu adalah di bulan April, Mei, Juni Kenapa, Pak? ketika Kenapa bulan terjadi April? pembayaran dividen. Kan perusahaan-perusahaan yang Oke. di bursa itu kan memang pembayaran dividen. Ya, nah, dividen itu termasuk yang harus dibayarkan untuk memegang saham yang dari luar, dari asing. Itu kan mereka nggak bawa rupiah ke Harus membeli sananya, dolar harus gitu ya? membeli dolar. Ya, nah ini yang perlu. Kemudian kebutuhan dolar. Nah, saya juga waktu itu di dalam rapat kerja di komisi juga mengingatkan supaya direncanakan dengan baik, termasuk ya yang perlu diperhatikan itu kebutuhan falas untuk Danantara. Kita tahu kan Danantara juga melakukan investasi di luar negeri, ya kan? Ada bangun kampung haji segala macam. Itu kan butuhnya pakai bukan rupiah, dolar. Ini yang perlu diantisipasi dengan baik. Sebenarnya apa ya, Pak, resiko terburuk ketika rupiah kita ini tidak dalam tanda petik terkontrol dengan baik oleh pemerintah, tidak terkendalikan dengan baik oleh pemerintah? Ya, sebetulnya kalau kita lihat ya tentu ini kan kita tahu bahwa sebetulnya risiko kita itu diukur diantaranya dengan kredit default swap, CDS kita naik. Terus kemudian kita lihat kalau risiko semakin tinggi, maka tingkat bunga surat utang negara Semakin akan mahal. mahal. Dan kita tahu komposisi hutang dan utang pokok maupun terutama bunga kita. Nah, kalau kemudian juga terus rupiah ini melemah, itu juga dampaknya itu kepada inflasi. Oke. Karena Ya, komponen-komponen impor betul. barangkali. Ya, ini yang perlu sebetulnya dimanfaatkan, perlu istilahnya mitigasi dengan baik. Karena kemudian beberapa pengamat itu juga menyayangkan karena Cina itu katanya selama ini mereka justru melemahkan nilai tukar yuan itu karena untuk kebutuhan akan menguatkan nilai daya tawar barang-barang produk mereka yang diekspor kan gitu. Atau Vietnam bahkan juga yang kelasnya setara dengan kita gitu. Nah di kita kok enggak dapat gitu loh itu. Nah, itu yang perlu kita lihat karena mereka itu adalah net exporter. Ekspornya jauh lebih banyak Oke. daripada Oke. importnya. Jadi melemahkan malah nilai tukar mereka malah menguntungkan. Salah satu cara untuk membuat Lebih kompetitif. produknya lebih kompetitif. Nah di kita nggak net exporter banget gitu berarti ya. Ya, artinya bahwa kalau di kita kan mayoritas atau bagian terbesar dari ekspor kita kan masih komoditas, bukan yang bernilai tambah. Nah, komoditas itu sangat tergantung dari supply and demand. Iya, iya. Siklus itu tadi ya. Siklus itu. Makanya kemudian kan pemerintah ya kalau kita lihat terakhir kebijakannya walaupun itu menyebabkan masalah lain, itu kan mengurangi suplainya. Iya. Kan terakhir kan mengurangi produksi Oke. batu bara, ini salah satunya adalah Untuk meningkatkan untuk ini ya, meningkatkan harga tersebut. karena pasokannya dikurangi kan gitu. Iya, iya. Tadi juga disebutkan oleh Pak Andreas bahwa kemudian faktor kelembagaan bank sentral ini juga berpengaruh gitu. Ya. Karena kita lihat kemarin ya tadi misalnya Jerome Powell sama itu kan jadi perhatian karena kemudian itu menunjukkan ketidakindependenan gitu. Nah kita kan meniru kemarin Pak karena ada isu keponakan presiden yang kemudian mau ditempatkan sebagai deputi gubernur. Itu gimana itu? Ya, itu seharusnya menjadi concern bersama dan pada saat fit and proper test kemarin Pak Thomas Siwandono sudah menyatakan bahwa dia akan bertindak secara profesional dan itu nanti tinggal pembuktiannya. Ya kita lihat perkembangannya walaupun untuk itu memang kita lihat persepsi pasar ini yang perlu Nah itu. dimitigasi. Kalau Pak Andreas sendiri melihat sudah ada nggak? Maksudnya dampak dari menurunnya kemungkinan kepercayaan
pasar ini terhadap Ya kalau kita lihat tadi dari kus tadi kan. Dari kus salah ini kan, satunya lah itu ini ya. kan kelihatan Ya ini ya. komposit lah kalau itu ya. Komposit ini. Tapi saya juga melihat ini adalah akumulasi dari berbagai faktor dan terutama sekarang yang menjadi concern utama itu adalah masalah defisit fiskal kita. Iya. Jadi kalau ditanyakan risiko apa yang kalau kita taruh di dalam daftar yang paling atas itu adalah risiko fiskal kita. Dan itu yang menjadi perhatian sangat mendalam ya. Bisa dijelaskan Pak Andreas, kenapa sih kita itu sebagai negara mematok kita itu resiko defisit fiskalnya itu hanya 3%. Ketika kemudian kalau ketika disampaikan di media misalnya negara-negara maju itu malah spread-nya lebih lebar gitu. Tapi kenapa kita itu hanya 3% dan 2,9 itu sudah sangat mendekati ambang itu? Ya ini adalah sebetulnya ya kalau kita lihat mengelola keuangan negara ya itu kan kita lihat ya itu kan ada penerimaan negara, Ya. ada juga pengeluaran dan juga kemudian ada pembiayaan kekurangannya di pembicaraan. Jadi kalau apa istilahnya kalau kita bisa tayangkan mengenai realisasi APBN 2025. Nah, yang menjadi concern itu pertama dari segi pendapatan negara ini berdasarkan realisasi sementara ya yang sudah disampaikan oleh pemerintah itu penerimaan negara kita 2.756,3 triliun. Per Desember kemarin. Ya, itu padahal di dalam target APBN itu sekitar 3.005 triliun. Kita shortfall-nya sekitar 13% kalau nggak salah. Dan yang paling perlu menjadi perhatian kita, ternyata realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan hasil 2024 yang sudah diaudit itu malah turun. Ya. Year on year-nya turun. Year on year turun. Ya, sebelumnya itu 2.850 di tahun 2004. Dan sekarang hanya 2.756,3 ya. Nah, kita lihat belanja negaranya ya kan 3.451 ya. Kemudian kita lihat defisitnya yang udah mencapai 695 atau 2,92%. Nah, masalahnya di tahun 2026, nah ini coba lihat postur APBN 2026. Ini yang menantang sekali. Ini yang sebetulnya salah satu risiko terbesar atau yang menjadi perhatian utama sekarang ini. Apa, Pak? Kita lihat pendapatan negara tahun 2025 kan 2.756,3 triliun. Tahun depan yang ada di dalam APBN tahun 2026 itu 3.153,6 triliun. Meningkat 300 hampir 400 triliun. Dalam kondisi yang seperti kita lihat tantangan globalnya, tantangan domestiknya. Ini yang pertama. Terus belanja negara ya kan 3.850 APBN. Artinya defisit yang direncanakan sebelum ada shortfall 400 triliun tadi udah mencapai 2,68%. Ya. Nah, kalau pertumbuhan ekonominya meleset yang dikatakan 5,4%, ya apakah kita akan memotong belanja dalam situasi ini? Kita tahu, ini yang sebetulnya menyebabkan concern besar di tahun 2026 ada di sini. Berikutnya apa? Kita tahu ukuran di 3% itu ya kan sebetulnya kalau dibandingkan negara lain yang perlu kita perhatikan justru debt service ratio. Artinya pembayaran bunga utang plus pokok dibandingkan penerimaan negara. Nah ini kita jadi yang itu kan sudah mencerminkan kemampuan bayarnya. Iya, kan? Kemampuan bayar seperti orang. Karena hutang nggak dibayar dengan PDB. Hutang itu dibayar dari penerimaan negara dari kemampuan utang. Nggak ada gunanya memamerkan hartanya banyak kalau pendapatannya nggak. 2024 itu sudah mendekati di atas 40%. Artinya gini sebetulnya, utang besar nggak masalah, asal penerimaannya lebih besar daripada utangnya. Nah, di kita ini yang agak mengkhawatirkan.
Sejak tahun 2015 justru rata-rata hutangnya itu cuma bertumbuhnya besar sekitar 13-an%, tapi penerimaan negara justru turun hanya 7%. Ini yang semakin membuat ruang fiskal kita semakin besar. Ya, ini saya ingat jadi ini, Pak. Kemarin itu ada yang agak aneh ketika Presiden Prabowo sambutan di WF itu begitu panjang macam-macam gitu ya. Ada satu bagian yang dia itu menyampaikan optimismenya bahwa pemerintah Indonesia itu nggak pernah gagal bayar hutang. Artinya gini, saya itu ngapain kok istilahnya memamerkan sesuatu yang memang itu kewajiban gitu. Jangan-jangan ada semacam kekhawatiran di bawah sadar bahwa sudah ada kekhawatiran terutama dari investor asing ya, kemudian itu bahwa kita itu memang ada resiko itu gitu, yang seperti disampaikan Pak Andreas tadi gitu. Sehingga perlu disampaikan secara terbuka bahwa Indonesia itu negara yang nggak pernah gagal bayar hutang loh gitu. Ya, karena kalau kita lihat ya, itu komponen ya pembayaran hutang dan pokok tadi kan udah demikian besar ya. Sehingga memang membangun kepercayaan. Jadi kalau kepercayaan itu harus dijaga betul. Karena sekali kepercayaan tapi hilang, dengan omongan kan, tapi dengan dibuktikan kemampuan untuk pendapatan tadi kan. Betul. Nah, disinilah sebetulnya jadi sebetulnya dengan ini apa yang bisa dikelola? Ya kalau penerimaan negaranya kurang, harusnya belanjanya disesuaikan. Ya kayak kita rumah tangga aja kan. Kalau iyalah tahu bayarannya. Ya, di situ intinya adalah di situ. Tapi kemudian kita juga lihat di satu sisi kenapa penerimaan negara turun, terutama dari perpajakan. Kita lihat kan turunnya itu dari PPN dan PPh badan. Itu akhirnya menimbulkan aktivitas ekonomi. Iya. Dan itu kalau kita lihat memang butuh stimulus fiskal untuk Jadi, itu. memang untuk membuat ketersediaan uang di masyarakat lebih gede kan gitu karena. Nah, sebetulnya bukan ketersediaan uang yang juga penting, tapi sebetulnya adalah bagaimana menciptakan permintaan, demand. Dan ini sebetulnya kalau kita lihat yang paling utama harusnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja. Artinya kalau itu kemudian menghasilkan pertumbuhan tadi, demand-nya muncul, lapangan kerja tercipta, harusnya nggak masalah kan, terkompensasi dengan BPHP porsinya. Gitu. Nah, masalahnya kan di kita porsi pajak persentase tax ratio kita itu kan masalahnya kan tax ratio kita nggak pernah beranjak dari 9-10% itu. Sesuatu yang dijanjikan waktu kampanye pasangan Prabowo Gibran dulu kan, kita tidak berburu di kebun binatang itu kan, intensifikasi kan gitu. Nah ini kan selama setahun ini nggak ada peningkatan itu. Gimana caranya? Ya, saya sih melihatnya gini, kalau tax ratio untuk kasus Indonesia, kita sebetulnya harus melihat struktur ekonomi kita. Struktur ekonomi kita, itu kan dan itu tidak mudah karena gini, struktur ekonomi kita mengatakan bahwa UMKM kita 60 juta katanya. Tetapi sebetulnya itu kebanyakan di super mikro. Ya kan? Ya apa misalkan seperti pedagang bakso itu mau dipajekin gitu kan. Nah, terdaftar aja enggak. Nah justru itu. Jadi kalau kita mesti lihat adalah sehingga sebetulnya apa yang bisa dilakukan dalam peningkatan tax ratio itu adalah mungkin mulainya itu adalah dari pembenahan, dari lebih konsentrasi di dalam administrasi perpajakannya. Ya, kita tahu bahwa pemerintah sedang menyerapkan mau Cortex system dan Cortex dan seterusnya. Ruwet terus gitu toh. Iya, itulah makanya inilah kan execution itu sangat penting. Ya, bahkan mengatakan devil is on the detail. Nah, inilah sebetulnya yang nggak cuma ngomong-ngomong. Iya, itu intinya di situ. Konsumsi domestik, Pak. Itu kan penopang utama pertumbuhan PDB kita gitu kan. Tapi kan tahun kemarin jumlah kelas menengah menurun, jumlah pemilik tabungan di bawah 100 juta itu juga hanya 1% orang Indonesia yang punya uang di atas 1 juta kan, di atas 100 juta di tabungan kan gitu.
Nah, dengan prospek yang seperti itu hari ini kan ekonomi terasa sekali Pak, sangat lesu. Tidak ada gejolak, tidak ada apa istilahnya, tidak ada terobosan untuk itu. Kemarin Pak Purbaya katanya menggelontorkan 200 juta untuk ke bank-bank untuk disalurkan itu. Itu kan tujuannya katanya untuk menyediakan likuiditas itu. Ternyata itu kan nggak kepake gitu kan. Artinya tidak ada dampaknya karena disbursement level loan yang masih belum tersalurkan dari bank-bank itu juga masih sangat gede gitu. Itu gimana Pak Ya, mencari kalau terobosannya? coba kita lihat data ya. Kalau saya kan ngelihatnya dari data. Coba dilihat pertumbuhan kredit kita, masih Selamat ya. Kita tahu bahwa sebetulnya pertumbuhan kredit kita hanya tumbuh 7,7%. Ya. Kemudian ini menunjukkan bahwa sebetulnya demand-nya itu yang jadi masalah. Permintaannya nggak jadi masalah. Nah, jadi kalau kita lihat dengan menggelontorkan ya 200 triliun itu sebenarnya diambil dari SAL. Ya, dari sisa anggaran lebih ya. Itu hanya memiliki efek terhadap kenaikan pertumbuhan dana pihak ketiga dari 8,74% menjadi 11,18%. Tetapi tidak meningkatkan kredit. Ini ada datanya Pak ya? Ya, ini datanya bisa dilihat ini ya, pertumbuhan DBK, kredit dan pertumbuhan kredit ya. Terus kemudian kalau kita lihat ya, ini penyaluran kredit masih tertahan. Ini undisbursed loan committed. Jadi yang udah committed loh, belum yang ini. Iya, Itu sudah on the pipeline kan? Iya, di pipeline. Itu 2.374 triliun. Tinggal dipakai, tapi ternyata kreditor pada nggak mau kan, nggak berani buat apa itu buka. Ini yang sudah artinya undisputed committed itu yang menunjukkan kredit yang telah memperoleh persetujuan dan komitmen pembiayaan. Jadi ini mengindikasikan bahwa kendala utama tidak terletak pada penawaran kreditnya, malah pada sisi permintaan. Nah, harusnya apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan permintaan ini? Ini yang tidak mudah, karena gini, pada saat seperti ini kalau kita lihat ya, bahwa sebetulnya di kita ini drivingnya konsumsi menciptakan investasi. Iya. Ya kan? Sehingga dengan demikian harus ada di tengah keterbatasan fiskal yang ada, tetap diperlukan stimulus fiskal untuk mengungkit demand. Mengurangi PPN. Salah satunya, sebetulnya kalau teorinya paling mudah ketika ini create demand melalui apa? Motong pajak. Tetapi dalam situasi yang penerimaan negara seperti itu kan tidak mudah ya. Karena itu harus dicari pengungkitnya itu. Kalau kita lihat salah satu yang mesti lebih fokus itu adalah pertama, kalau kita lihat sektor yang menyerap banyak tenaga kerja ya, itu yang kita dorong. Pertama itu sektor pertanian. Oh, pertanian Pak. Pertanian, tapi pertanian ini kita kembangkan kepada hilirisasi. Kan itu pertanyaan. Kedua adalah sektor manufacturers. Ya, yang kayak TPT, alas kaki. Nah, gitu kalau kita lihat sektor manufacture kita itu semakin menurun. Nah, artinya bahwa sebetulnya sequence-nya harusnya create demand oleh stimulus, kemudian menambah supply menambah supply melalui apa? Ini yang paling dari dulu tuh mau lakukan, tapi selalu di dalam eksekusinya terjadi omong-omongnya bagus, detailnya yaitu apa? Meleset. Reformasi struktural atau reformasi struktural. Iya. Nah, kita mesti ingat bahwa APBN kita kontribusi terhadap PDB-nya hanya 14%. Iya. Artinya 85% ada di sektor swasta. Iya. Tetapi kalau sektor swasta itu merasa tidak nyaman, ya, dan kemudian dia tidak mendapatkan clarity of policy and direction, arahnya, bisnisnya nggak jelas gitu ya, dan kepastiannya, Mas Kom. Contohnya sekarang, ya, ini Danantara, ya, sektor apa yang mau dimasukin oleh Danantara ini, dan di mana peran swasta? Kita tahu bahwa dengan adanya MBG tiba-tiba Danantara menyatakan akan investasi di peternakan.
macam-macam. Main telur ini. Nah, terus di mana nih sektor swasta? Ruang geraknya sektor Makanya swasta. kemarin kan dikirain itu apa semacam memberi kesempatan kontrak gitu. Ternyata mau bikin sendiri Nah, katanya kan, itu. mau bikin BUMN Padahal sendiri. kita tahu bahwa ini adalah juga menyangkut sektor yang di bawah dan seterusnya. Jadi ini yang sebetulnya clarity of policy and directions. Arah ini Oke. sangat penting. Jadi Ja- bahkan di BUMN di Danantara, lembaga yang kemudian diharapkan itu menjadi pemicu dari leverage dari ekonomi itu clarity itu juga belum Iya, belum jelas ya. lah belum jelas. Jadi tadi saya mengatakan pertama itu dari segi fiscal risk ya, yang tadi, yang defisit kita itu kalau kita lihat dari melalui penerimaan negara yang tadi saya jelaskan, berikutnya itu memang salah satu yang jadi concern adalah concentration risk Hmm. yang ada di Danantara. Karena prakteknya Pak di banyak tempat itu bahkan ketidakjelasan struktural ini Hmm. itu tuh dampaknya sampai di bawah warung bakso itu hanya gara-gara ada tukang parkir atau tidak. Itu tuh mempengaruhi sekali kan tingkat apa permintaan. Karena orang itu sudah semakin saking ininya ya, saking tipisnya toleransi terhadap apa harga itu ya. Karena mereka semakin sehingga kemudian apa istilahnya? Ini kan terasa sekali bahwa tidak adanya kejelasan aturan dari pusat sampai ke bawah. Itu kan nggak selesai gitu. Hari ini yang kemudian paling diingat anak-anak muda itu janji lapangan pekerjaan 19 juta itu, Pak. Gimana ya kemudian ini apa istilahnya mengorkestrasikan ini? Ya, jadi gini, kalau iklim investasinya itu tidak dibenahin, ya, walaupun duit digelontorkan, Nggak akan ada nggak akan bocor ada gitu itu. aja ya, Iya, karena menguap gitu aja ya. sebetulnya yang terjadi adalah yang tadi mesti kita ingat, 85% itu adalah sebetulnya gerak ekonomi kita ditentukan oleh Iya, oleh private ini, iya, oleh swasta ini. iya, Sehingga bagaimana mereka itu sebetulnya nyaman untuk iya. ikan. Nah, kita tahu banyak kendalanya waktu itu sebetulnya kita udah mengidentifikasi mulai dari saya juga ikut waktu itu di Undang-Undang Cipta Kerja dan seterusnya. Mau menentukan ICOR kita Makanya, aja makanya, sampai sekarang nggak ini. Ini yang makanya. sebetulnya yang saya kembalikan ini adalah yaitu membutuhkan orkestrasi kebijakan ini. Konduktornya yang perlu kita istilahnya itu lebih istilahnya itu diperkuat lah. Salah satu yang kemarin dijanjikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja itu kan berbagai macam penyederhanaan, bahkan mengambil peran atau kewenangan-kewenangan daerah yang itu sebenarnya juga ternyata belakangan setelah daerah dikurangi apa transfer keuangannya itu kan teridentifikasi ternyata itu juga sumber-sumber pemasukan pendapatan juga kan buat daerah. Nah ini kan kemudian harapannya setelah 5 tahun itu kan ada impact-nya Pak. Hari ini apakah kemudian memang bisnis itu semakin gampang, semakin investasi itu semakin terfasilitasi atau lapangan kerja itu semakin terbuka kan enggak gitu. Nah ini apa yang salah dengan Jadi saya bertemu dengan berbagai pihak ya baik dari asing maupun juga dari domestik para pelaku usaha. Jadi mereka itu memang membutuhkan clarity of policy and directions. Ini satu hal yang iya. mereka inginkan karena Dan lagi-lagi itu struktural tadi. iya, karena bagi mereka risiko itu yang paling penting bisa dimitigasi, Iya. bisa diperhitungkan. Tetapi kalau sudah masuk kepada ketidakpastian dan ketidakjelasan arah, lah ini yang susah ngitungnya Makanya. gimana gitu. Biar tidak menimbulkan semacam kebuntuan, beri semacam inspirasi Pak dari praktek-praktek negara lain yang pernah mengalami situasi ekonomi yang seperti kita, tidak adaan kejelasan struktural dan clarity tadi dalam berbisnis yang dengan pendekatan program-program mereka itu berhasil menyelesaikan itu. Ya kalau kita lihat kan sebetulnya dalam hal ini termasuk kalau kita mengacu kepada juga perusahaan dan segala macam, itu kan leadership yang memegang peran penting.
Iya, kuncinya di situ ya. Iya. Dan ternyata di kita belum ketemu ya. Mungkin kita mengatakan masih dalam proses kan ini ya, ini kan masih tahun, kita berharap. Tapi satu hal yang perlu kita ini kan bagaimana kan salah satu fungsi leadership adalah memberikan arah ya, juga memberikan optimisme yang kemudian itu bisa dieksekusi. Yang saya penasaran itu gini, dengan kita menerapkan otonomi daerah tadi setelah reformasi itu 2004 itu. Ini kan banyak sekali kemudian daerah-daerah, ada 500-an kabupaten kota, 38 provinsi yang itu memiliki cukup kewenangan untuk kemudian membangun struktur atau sistem investasi yang bagus tadi. Oke, memang ada beberapa yang harus tetap dari pusat gitu. Tetapi daerah sendiri kan mempunyai. Tapi kenapa tidak muncul satupun daerah yang kelihatan bisa berhasil, Pak, menjadi contoh bagaimana menerapkan sebuah proses Ya. structural adjustment yang bagus ini? Ya, sebetulnya kalau kita lihat ada juga yang katakanlah kita melihatnya itu sebetulnya juga ada yang berhasil. Seperti Contohnya pengembangan kawasan industri. itu kan Kawasan bukan industri. pusat, Pak, kalau itu hanya Ya, di KIT itu ya, aja. tapi kan juga itu harus ada dukungan dari daerah juga gitu Oke. kan. Nah, tentu hal ini memang kalau saya lihat, saya kan termasuk yang waktu itu menggagas mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah. Terus sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan daerah ya. Nah, kalau kita lihat memang di satu sisi tidak mudah bagi daerah untuk mensinkronkan ini semua. Contohnya, mereka dari segi kapasitas fiskalnya ya kan yang mandiri cuma berapa. Tapi kalau kemudian harus meningkatkan penghasilan asli daerah, PAD-nya juga kita ngadapin seperti di Pati dan seterusnya, ya kan. Jadi sebetulnya memang ini yang perlu sebetulnya waktu itu juga mau diatur Undang Cipta Kerja. Bagaimana sinergi antara pemerintah pusat dan daerah itu dikirikan. Karena kita tahu di dalam undang-undang pemerintahan daerah itu banyak urusan yang diserahkan kepada daerah, Iya. tetapi tidak disertai dengan uangnya. Dan akhirnya karena dianggap tidak berhasil ditarik lagi ke pusat gitu. Nah, itu makanya itu salah satu hal yang memang perlu kita cermatin mengenai yang konsep daripada otonomi daerah. Itu juga penting. Dan memang banyak hal yang sekarang kita tahu bahwa kewenangan daerah pun juga banyak yang ditarik di pusat karena berbagai macam alasan. Seperti misalnya untuk perizinan tambang. Itu kan sekarang banyak ditarik juga ke provinsi levelnya. Jadi tingkat 2 juga ini. Nah, harusnya memang kita dorong bahwa daerah itu bisa mengembangkan ya model ekonominya berdasarkan keunggulan potensi daerah masing-masing. Nah, ini yang nampaknya masih belum, dan kebijakan pemerintah pusat sendiri masih menerapkan kebijakan yang one shot for all semuanya ini. Jadi ini nanti contohnya misalkan yang di antaranya pernah kita gagas di Badan Akuntabilitas Keuangan Negara itu pemanfaatan dari sisa anggaran. Itu misalkan untuk daerah yang udah dianggap memiliki kapasitas fiskal yang memadai, itu mungkin ya nggak perlu nunggu sampai selesainya semua tahun anggaran. Istilahnya tuh audit, tapi dia bisa menggunakan misalkan 90% dari pendapatan asli daerahnya. Itu kan menggerakkan ekonomi daerah. Terus kemudian kewenangan, karena sebetulnya waktu itu salah satu jalan untuk memudahkan perizinan itu kan semua ditarik ke pusat itu melalui OSS. Ya, tetapi ini juga menjadi rancu mana sebetulnya peran pusat, mana peran daerah. Dan seringkali bahkan sudah ada OSS pun itu ya masih susah menghilangkan praktek-praktek pungli, praktek-praktek. Iya, tapi waktu itu jangan salah, OSS itu sebetulnya waktu itu mensyaratkan, prasyarat saya adanya istilahnya itu prasyarat. Prasyaratnya itu seperti misalkan untuk peta itu tersedia peta digital. Sehingga orang kalau misalnya mau investasi ini yang banyak kan udah misalkan dia mau klik
daerah ini, oh ternyata daerah ini memang cocok untuk misalkan bisa dibangun untuk rumah sakit. Atau yang paling kritikal mereka tahu nih, masalah apakah lahan ini bisa dijadiin lahan untuk industri Iya. atau harus Apa bertahan karena dia yang warna masuk hijau kuning warna itu hijau ya? kuning itu. Itu ternyata nggak Nggak bisa. tersedia. Karena lagi-lagi jadi proyek, Pak. Dituntut untuk segera bikin USS apapun caranya Ya gitu. itulah sebetulnya, maka kalau itu perasa dilakukan jadi hal yang mendasar karena seperti sekarang ini kalau ini Iya, dibenahin secara iya. struktural, kan Apa? kalau peta digital itu mereka pun kalau yang orang usaha ya investasi bayar pun juga nggak masalah. Yang jelas cepat Iyalah, ada kepastian iyalah. itu intinya. Jadi lagi-lagi kuncinya memang di apa tadi intinya Pak Andes tadi apa the devil is in the detail itu kan. Yes, ya. Ternyata detail-detailnya paling The bermasalah. devil on the detail dan yang paling penting adalah istilahnya itu adanya leadership. Jadi adanya benar-benar bisa mengeksekusi apa yang Saya nanti kan. mau menutup dengan itu soalnya mencontohkan dan itu setahu saya sahabatnya Pak Andreas juga kan mencontohkan yang dilakukan oleh di kereta api kan Bayonan. Pak Jonan di Ya, kereta api. Tapi sebelum ke sana Pak, hari ini program-program pemerintah yang kemudian lagi-lagi itu tadi perspektif bahwa sebenarnya kemampuan untuk sektor anggaran pemerintah untuk mendongkrak ekonomi kan hanya 15%. Hari ini MBG Koperasi Merah Putih itu kan juga sama Pak, tidak melibatkan peran, tidak mendorong menjadi semacam pemicu untuk sektor swasta untuk berkembang. Karena yang muncul adalah lagi-lagi praktek-praktek ini dikuasai oleh orang yang berhubungan dengan pemerintah gitu. Ini gimana caranya? Ya mudah-mudahan ini adalah ruang perbaikan, room of improvement yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Tadi saya akan menyinggung salah satu untuk meng-create demand itu adalah bagaimana sisi fiskal bisa mengungkit. Nah, oke lah MBG jumlahnya udah sekian besar, tapi bagaimana MBG itu bisa menggerakkan ya ekonomi sampai ke desa melalui supply chain yang terintegrasi. Makanya, Jadi misalkan katakanlah daerah ya udah desa ini iya, bisa menghasilkan iya, telur, desa ini kan iya. ini sebetulnya yang Jangan dari bisa Jakarta gitu ya kan, jangan. itu yang bukan ini. Demikian juga untuk koperasi desa muda. Yang koperasi KDMP yang perlu betul-betul diperhatikan itu adalah bagaimana bisnis modelnya itu tidak mengganggu Iya, tidak yang sudah mengkanibal. ya kanibal yang ada sekarang. Karena kita tahu mereka itu sudah punya warung di desa itu, kemudian sudah ada istilahnya itu supplier pupuknya dan seterusnya. Ini bagaimana menjaga? Kalau tidak, yang mesti hati-hati adalah ini bisa menimbulkan konflik horizontal juga. Ya Tapi karena yang yang lagi-lagi yang terjadi, karena ini kan bukan konsep, bukan rencana, karena sudah berjalan dan sudah mulai gitu ya. Yang terjadi Pak di beberapa desa yang saya tahu misalnya, yang dibahas ya jadi warung sembako, warung jual LPG gitu loh. Karena ya ya sebetulnya sebetulnya ini boleh punya rencana tapi tolong bahwa jiwa koperasi itu adalah dari dan oleh anggota ya. Sehingga tapi saya percaya kalau kreativitas dari mereka itu diberikan ruang, asal jangan diburu-buru gitu ya. Mereka semuanya dan bentuknya seragam, itu mungkin bisa sekaligus menumbuhkan apa istilahnya itu eh, ekonomi di desa. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana dengan BUMDes-BUMDes yang sudah ada. ada. Itulah yang sebetulnya perlu tadi diramu dengan baik karena kalau kita lihat sebetulnya potensi-potensi desa itu ada. Saya Iya. ngambil salah satu contoh di Donomulyo, Kabupaten Malang, itu mereka masuk ke dalam industri garam. Kan itu. Nah, itu kan kita lihat masa garam aja masih kita impor. Iya. Nah, itu yang sebetulnya bisa didorong. Tetapi ya tadi, kalau semua diseragamkan, semua inilah yang kita tahu bahwa Indonesia itu sangat beragam Diseragamkan dan potensi ini yang perlu di-kan. Jadi bukan jumlah yang utama, tetapi bagaimana kualitas daripada koperasi itu nantinya memang bisa berdiri
dan kemudian sustainable, ya, sehingga bisa membantu perekonomian di desa tersebut. Karena kalau tidak buru-buru dibikin, Pak, itu kemarin bukan ancamannya, yang dimarahin itu Dandim sama Kapolres, Pak. Oh, bukan hanya itu, bukan hanya itu. Yang bagi kepala desa kan waktu bulan November kemarin kan saya ketemu dengan hampir ratusan kepala desa dan itu adalah dikaitkan dengan pencairan dana desa tahap Iya, kedua. Nah, iya. itu yang justru ini yang hal kayak gini lah yang mungkin perlu istilahnya tuh ditinjau ulang. Ya memang dalam satu sisi itu supaya mereka melaksanakan, tapi justru ruang, ya. Karena kita tahu bahwa sebetulnya kunci daripada salah satu kunci ekonomi yang penting itu adalah sebetulnya jangan lupa inovasi, dan inovasi itu berasal dari kreativitas. Nah, Jadi itu yang harus menjadi ini makanya ditumbuhkan. sekarang beri semacam ini, Pak, carikan semacam best practice gitu. Ada nggak sih yang praktek transformasi itu seefektif yang dilakukan Pak Jonan di KI misalnya? Ada satu daerah yang berhasil, mungkin kalau desa terlalu kecil, Pak. Kalau desa terlalu mikro karena dia tidak bisa bikin perda, tidak bisa memberantas preman parkir sampai preman hari ulang tahun itu ya, hari jadi itu ya. Tapi ada nggak, Pak, contoh-contoh yang daerah yang cukup bagus untuk kemudian Kalau tidak salah waktu itu yang sekarang jadi wali kota Jogja, sebelumnya itu Bupati kalau tidak salah Batur? Sleman, atau itu yang istilahnya yang kemudian jadi ketua BKKN tuh, ya. Ketua ini BKKBN. Ya, Ya, Pak Wardoyo segala macam nggak salah. Dia bisa artinya bisa mengembangkan change daripada warung istilahnya itu sembako itu, warung sembako itu nggak kalah tuh dengan Alfamart dan seterusnya. Bisa kan ini sampai dia membuat istilahnya itu air minum kemasan yang kemudian itu dibeli oleh seluruh masyarakat di kabupaten tersebut. Artinya kan itu kemandirian ekonomi yang menghubungkan semua, mengintegrasikan seluruh supply chain itu bisa dilakukan. Nah itu kalau diteruskan sampai ke istilahnya itu sektor hulunya, dari sektor produksinya, dari segi petaninya, kemudian misalkan ini bisa dimanfaatkan untuk mensuplai, ya, kebutuhan MBG segala macam, itu gerak ekonominya. Jadi sebetulnya itulah celah-celah bagaimana program prioritas yang memang iya, ya, udah disetujui itu dapat menjadi menggerakkan pengungkit gitu. pengungkit itu. Jadi itu sebetulnya yang bisa diciptakan sehingga demand ini akan Iya. terjadi. Kalau bayangan saya dengan Koperasi Merah Putih, KDMP sama MBG itu aja hanya menjadi off-taker-nya bisnis rantai nilai di tingkat desa, minimal bisnis yang entry level lah ya, padat karya tadi, peternakan, Ya, pertanian, sayur, buah gitu ya. Itu tuh kan sudah luar biasa kalau itu kemudian menjadi semacam betul. penjamin, penerima. Itu sebetulnya, dan itu kemudian akan memperkuat ketahanan pangan kita juga. Jadi hal-hal itulah ini kan. Teriakkan Pak Andreas kalau gitu di BAKN. Lu enggak, kita udah Karena kita pengelola itu loh, Pak, yang hari ini sudah jadi, Pak, sudah jadi. Kita itu tahu persis di bawah itu yang dapat siapa, ini STPG-nya siapa, nah ini yang anggota akan dewan mana, betul. polsek mana, polres mana. Nah, ini yang akan kita tagih karena waktu itu Menteri Bappenas menyampaikan bahwa MBG ini salah satu pengungkit yang bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan pemanfaatan pelibatan seluruh istilahnya tuh komponen masyarakat yang di dalam desa. Ini yang nanti akan kita tagih. Ada nggak buktinya kan gitu kan? Ya, artinya dalam pelaksanaannya itu semua melibatkan ini. Karena kalau itu sebetulnya akan tercipta penciptaan lapangan kerja dari
di desa tersebut gitu. Tercipta Pak, pegawainya MBG tapi Pak, yang itu kemudian Nah, dimarahin guru-guru apa honorer karena gajinya lebih mahal dari mereka gitu loh. Ini kan yang paling konyol kan akhirnya lapangan kerja yang tercipta itu adalah pegawainya MBG kan gitu. Ini kan yang membuat kita itu gemes gitu. Harusnya kan lapangan kerja yang tercipta ya karena ada industri desa yang kemudian berhasil menjadi suppliernya MBG itu kan gitu. ya artinya bahwa tujuan yang awalnya dibuat demikian ya dalam pelaksanaannya ya terjadi deviasi itu kita kemana? Karena kalau tidak memang risiko tadi saya sampaikan risiko fiskal kita dan kita tahu bahwa Iya, kalau tidak tercipta lapangan kerja bahkan lapangan kerja yang ada ini semakin berkurang ya kita akan menghadapin istilahnya itu permasalahan yang 2026 ini adalah sangat menantang karena rambatan dari 2025. iya. Dan ada yang banyak bilang itu lebih berat karena 2025 itu kita masih sisa reserve-nya 2024 yang cukup nyaman itu masih ada tabungannya gitu. Tapi 2026 ini, Ya, 2025 kita udah ya, habis-habisan gitu. ya. Nah, inilah sebetulnya salah satu tadi pengungkit fiskal. Yang berikutnya adalah bagaimana pemerintah harus memberikan satu karena ekonomi itu juga tidak lepas dari ekspektasi, Oke, dari harapan iya, depan. Nah, harapan ini yang perlu ditunjukkan gitu. Termasuk bagaimana memberikan arah yang jelas. Ini juga penting dan kemudian menunjukkan bahwa yang sudah diarahkan itu bisa dieksekusi. ada eksekusinya Ada eksekusinya dan detailnya dengan benar. baik dan benar. Dengan Gitu. detail yang benar Ya, gitu. dengan detail yang Yang benar. kemudian tidak hanya omon-omon kan gitu. Iya. Terakhir Pak, beri kami semacam eh, harapan dari sisinya Pak Andreas selaku pelaku ini. Apa sih yang kemudian harusnya 2026 itu kalau kita bisa ini kan dengan benar, itu kita bisa loh ini ya. Ini di luar apa yang dijanjikan pemerintah. Ya tadi kuncinya itu adalah sebetulnya kalau kita lihat kalau kita bisa melakukan reformasi secara struktural, ya kan? Berat Pak kalau itu Pak. Jokowi itu mencoba terus tapi nggak ada ininya. Apa yang kira-kira di luar yang Loh, kalau ya sebetulnya kalau kita lihat ya kalau jadi pertama yang tadi kita tahu bahwa peran APBN hanya 15%? 15% apa 5%. Gerakkanlah sektor swasta ini. Dengan apa? Ya dengan memberikan ini Iya, kejelasan arah, iya, ya, kejelasan iya, kebijakannya, iya, ya, jangan berubah-ubah, gitu kan? Kepastian investasi, iya. Dan ya. fiscal policy dipakai sebagai senjata itu tadi kan. Nah, itu tadi fiscal policy-nya juga prudent, ya, kemudian juga dari segi akuntabilitasnya juga penting, tata kelola. Kalau itu terjadi kan demand-nya itu akan meningkat, Iya, ya. Kemudian supply-nya itu setidaknya yang tadi di sektor pertanian, iya, manufacturing, perdagangan ini iya, yang perlu digerakkan menyerap tenaga kerja, terjadi create istilahnya employment, penciptaan lapangan kerja, ya kan. Nah, nanti kalau demand-nya udah ada, pasti seperti kredit itu akan dengan sendirinya otomatis akan tumbuh. Nah, iya, jadi yang diperlukan ini adalah memang orkestrasi iya. dari kebijakan yang ada. Pak Andreas, terima kasih banyak. Rasanya sangat jelas, bagi saya sangat jelas memahaminya bahwa sebenarnya infrastrukturnya dalam tanda petik ya, bahan-bahan bakunya itu ada semua. Iya. Pemain pialunnya ada, pemain Hmm. drumnya ada, Hmm. pemain gitarnya ada. Tapi karena nggak ada yang mengkondukturi dengan benar gitu ya. Yes. Mainnya akhirnya fuales terus gitu, kuaca terus gitu. Padahal kalau kita mau sebenarnya itu tadi ternyata bisa gitu ya, Ya. harusnya gitu. Dan mudah-mudahan Pak Andreas bisa kita harapkan sebagai pengawalnya di BAKN ini, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, karena bisa memantau secara langsung karena menjadi tupoksinya. Termasuk salah satunya yang kami tunggu Pak, dampak ekonominya ke desa dari MBG sama KPMD itu Pak. Iya. Ditagih itu Pak, biarin itu Pak. Baik. Karena kemudian itu masyarakat di bawah itu mulai gemes Pak. Iya.
tahu Iya. sopirnya lebih mahal dari gaji Iya. guru. Saya udah banyak mendapat masukan termasuk dari kepala-kepala desa, waktu bulan November yang lalu dan itu, akan menjadi, perhatian, kita untuk, Hanya juru nanti masak aja loh harus datangkan dari Surabaya Pak, di Malang itu Pak. iya, Ada loh Pak itu Pak. Sekali lagi terima kasih Pak baik, Andreas. sama-sama. Kita ketemu di ruang dialektika Ya, berikutnya. Salam Pancasila Pak. salam Pancasila. Ya, oke. Matur Ya, nuwun. makasih.